Wa yu'maru dzu sibaz zakarun aw unsa. Nah, mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah. Ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala thumma al-wasiyyi wa ala malikin ar-raqiq ay ya'muru biha ay as-salati walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in. Kemudian berikutnya, agar seseorang yang sudah mumayyiz dengan sabdawe kanak itu harus diperintah untuk melaksanakan sholat, meskipun itu sholat qadha. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua, okay? Kepada anak kita yang menyangkut masalah sholat. Daka anjak nikman balik. Dari umur manusia niki kan umur 0 sampai dia nanti paham tahun cara mangan mesak, cara nginem mesak, cara bebesuan besok istinjaan. Wah tahun mesak nanika itu namanya mumayyiz. Daka ndekman balik. Nah, jadi umur mumayyiz niki wah tahun bedaan be kiri be kanan. Niki hadis Rasulullah, nggih. Kesebutan waqila ayya rifa yaminahu min shimalihi niki. Jadi bahwasanya mumayyiz itu adalah dia dapat mengetahui kanan dan kirinya. Waqila ayyafhamal khitab wa yaruddul jawab. Ada yang mengatakan mumayyiz itu adalah anak yang sudah paham perintah dan dia dapat menjawab. Belian rokok tuh nih kena anak niki. Timbe bapak itu nih nah tahun berjawab kan, tahun dan lain. Itu namanya mumayyiz. Nah, jadi arah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam suila mata yu'marus sabiyyu bis shalah. Rasulullah pernah ditanya, kapan sih anak kecil itu diperintahkan untuk sholat? Faqala, Rasulullah menjawab, iza arafa yaminhu min shimalihi, apabila dia sudah tahu kanan dan bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Ai ma yadurruhu mimma yanfa'uhu, artinya mana yang baik untuknya, mana yang sekiranya akan membahayakan untuk dirinya. Ya kanan dan kiri. Tiba-tiba api lek juluh. Nggih. Tahu nih, oh ya panas nih bapak. Berarti dia sudah bisa mengetahui mana yang sekiranya membahayakan, mana yang sekiranya bermanfaat untuk dirinya. Itu namanya mumayyiz. Wajib hukumnya orang tua itu untuk menyuruh anaknya niki lisabin karena usianya sudah 7 tahun. Nah, 7 tahun aja SD. Makin ke anak umur 5 tahun doang cerdas. Ngerawas niki la ilaha illallah lemes. Nggih. Wah ceketan ieu kan Jepapun. Nah, jadi lamun umur barak nikah tak sebutan si dalam kitab niki wayam bagi ma'asigatil amri at-tahdid. Bahkan bila perlu, lamun dinikmati, perlu diperintah dengan ancaman yang keras. Kalau dia mas sembahyang, dia milih sholat, dia kepem-kepeng nanti, dia telolot-lolot, dan aduh adik baik, dia masih kocet, lemak belum pernah beli, salah cara mengajar seperti itu, ancam dia bahasa niki. Nah, jadi kita sekarang niki harus gunakan cara syariat, jangan gunakan cara perasaan, karena cara syariat itu langsung dari Allah. Cara perasaan itu kadang-kadang datangnya dari nafsu, setan. Karena dia dibiarkan, HP doang gawe, taruh kanak-kanak kedua, ngone-ngone,
majel jarin karengan saya jangan salahan. Jangan salahkan anak itu, kita yang tidak beres mengajarkannya. Wa yudrabu darban ghairu mubarrih wujuban mimman dzukirana. Seke berat malik niki dan bisa dipukul. Tetapi memukul tanpa melukai. Oh, jelas kalau memukul tanpa melukai itu artinya pukulan mendidik. Bukan ndek napa tetedoan. Pukul bila perlu. Tepesan on. Ya betis ke tongkel ke niki nggih. Nah, ujuban ini wajib itu ya. Nah, alaiha ay ala tarkiha walau qada'an aw taraka syartan min syurutiha. Kalau anak itu meninggalkan salat itu, baik salat itu salat qada, maka dia sembahyang onek. Nani sembahyang nani qada nani. Dari anak sudah diajarkan, ya. Au taraka syaratan min syurutiha, atau dia meninggalkan satu rukun saja dari beberapa rukun salat. Gede kelambim, maka mentiam tam sembayang pengitan posat mentia. Jadi gentian lamun lalu ngaji, lamun salat niki kaduan kelambi busana muslim, dendek kaduan onas olahraga. Ada yang tak tahu lengan masih kode niki mengabdi kepada Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Dendek takut mopo ibu. Deh, gentian bila perlu. Namun masih dek man sikat gigi lamun jak sembahyang anak nege kan lamun jak ngaji ni baru pun auzubillah itu sak ni dah sampun nene noh sikat gigi ya. Nah itu saya nggak belit lalu niki karena apa? Anak ini besok akan menjadi khalifah fil ardi, akan menggantikan orang-orang yang hidup sekarang niki, nggih. Sehingga wa fi aqdamihim hayataha unen niki inna fi yadi syuban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha, bahwasanya di pundak pemudalah kehidupan bangsa ini, dan di derap kaki yang kokoh itulah nanti akan jaya bangsa ini. Nah, lamun kanak sasita tinggalin remak niki generasi kita ndek sembayang, ndek nara ibadah, beremben dan ndak seolah bangsa entah kanjat pegenjah doan tica emok si batur lain ndak salaan. Karena dia ndak berkualitas. Ibadah ndek, ilmu juga ndak. Sugih ndek, selaput tahun ndek. Apa yang kita andalkan? Nah, nauzubillah min zalik. Makanya harus ekstra full perhatian kita kepada anak-anak kita. Jarin lekan sekedik-kedik dulu niki nggih. Dalam Al-Qur'an disebutkan summa auhayna an tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadilah ikutlah milah tata cara Nabi Ibrahim alaihis salam. Salah satunya apa? Kebersihan. Nolengan temulai niki nggih. Itu namanya fitrah. Kita jaga fitrahnya anak itu, kesuciannya. Khitan. Nah, bersunat, ya lengan dulu. Terus apa? Taklimuz zufri, pelengkungkun. Nah, setelah itu perintah dia sholat, nggih. Nah, farriqu bainahum fil madaji unin. Lamun habelian sekedi pisah ieu tak na tinduk, dak barengan tinduk kanca semeton, apalagi sanina. Nah, apalagi zaman sak mangkin niki zaman HP Android. Nah, jadi itu tuntunan agama itu luar biasa. Pisah ieu tauna tinduk pasen, ya. Kemudian apalagi berikan pendidikan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, mulai seperti itu, terus cara berbusana, cara berpakaian, perhatikan apalagi desak nina, ya. Pendek bangsa
kembuka auratnya. Nah, apalagi latih dia untuk berbahasa yang halus, berbahasa yang lembut. Nabi manik Rasulullah, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal nadbazi. Bahwa seorang muslim itu pantang, tidak boleh, tidak mau gitu kan, bit-ta'an, untuk menjadi pencelah. Ini lengan masih kocet, wah tahun cele batur. Sebab apa? Dia nak perhatian sih dengan toa. Walal la'an, tidak boleh juga menjadi pelaknat. Gara-gara sakit hati sekedik laknat batur. Walal fahis, bicara-bicara yang keji, wa tau nyumpaan. Auzubillah min zalik. Pakai bahasa-bahasa tuh li terminal sandek-ndek no ikadun. Nah, walal bazi, bersikap yang kasar. Deman belek wah tahun buli batur. Nah, ini kewajiban kita kepada anak-anak kita.